Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1035. Untunglah malaikat tetap tinggal ledakan. Ji-Fei melemparkan Yamazaki Ai di tangannya ke tanah seperti anjing mati. Aduh, Yamazaki Ai menjerit. Bulu matanya yang seputih salju tertutup debu dan kotoran, dan dia tampak dalam keadaan menyedihkan. Ia menopang dirinya dengan tangannya dan mencoba berdiri, tetapi gagal. Ping Kawano sangat takut saat melihat Ji-Fei mengangkat tangannya sehingga dia menutup matanya, dan baru membukanya saat mendengar teriakan itu. Ketika dia mendongak, Ji-Fei masih berdiri di depannya dengan tenang. Dia tidak maju untuk menyerangnya, yang membuatnya merasa lega. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan temanku, atau aku akan menghancurkan keluarga Pingcuanmu. Ji-Fei mengulanginya lagi. Ini adalah ketiga kalinya dan hal itu telah melewati batasnya. Kalau saja ini bukan negara Yang, dan kalau saja bukan karena identitas Angel, dia pasti sudah melakukan pembunuhan massal. Mendeguk, tenggorokan Ping Kawano bergerak dan dia menelan ludah, menatap Ji-Fei dengan tatapan ngeri. Dia sekarang punya firasat bahwa jika dia tidak setuju, Ji-Fei pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Melihat anak buahnya di halaman, mereka awalnya penuh percaya diri, tetapi sekarang mereka telah kehilangan semua kepercayaan diri mereka. Kalau dulu saat pertama kali melihat siaran langsung dan mendengar Ji-Fei berkata bahwa mereka harus membebaskan orang-orang itu atau menghancurkan keluarga Pingcuan, dia merasa sangat marah, bahkan merasa terhina. Sekarang, dia sama sekali tidak punya pikiran seperti itu, karena dia tidak berani memilikinya. Ji-Fei di depannya bagaikan dewa, dewa yang tak tertahankan. Dia bahkan tidak yakin apakah putranya Pingcuang Xiong cocok untuk Ji-Fei. Mampu mengalahkan Yamazaki Ai dengan satu gerakan dan mampu memusnahkan semua orang dalam satu putaran. Kemampuan ini sangatlah kuat. Apakah kamu ingin aku mengatakannya lagi? Ji-Fei melangkah maju. Niat membunuh sudah terpancar dari wajahnya. Biarkan dia pergi, Ping Kawano berkata sambil mundur ketakutan. Rombongan orang yang mengikuti di belakang pun ikut mundur. Bahkan ada yang berbalik dan berlari ke dalam untuk menuntun orang-orang itu. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Teng dan Angel dibawa keluar. Ji-Fei melihat mereka berdua koma dan mengira ada yang menjebaknya. Ada ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Ia berjalan cepat dan menekan tangannya tepat di pangkal paha Angel. Sebuah kekuatan energi internal masuk, dan Angel terbangun sambil berteriak. Tiba-tiba aku melihat cahaya terang dan merasa sangat tidak nyaman. Jadi aku segera menutup mataku dengan tanganku. Ketika dia melihat Ji-Fei di depannya, dia segera duduk. Ji-Fei. Suaranya tercekat oleh isak tangis dan dia hendak menerkam. Ji-Fei melambaikan tangannya dan pergi menyelamatkan Teng. Dengan cara yang sama, Tangki terbangun dengan cepat. Teng Jangkung itu membuka matanya dan langsung melihat Ji-Fei, dan buru-buru berkata, "Tuan, saya tidak melindungi Angel dengan baik." Wajahnya penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Ji-Fei melambaikan tangannya, merasa amat tersentuh. Kedua saudara ini datang ke Hiroshima, dan ketika mereka menemukan Angel dalam bahaya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tidak ada yang lebih menyentuh daripada ini. "Aku baik-baik saja, terima kasih, kawan." Angel melihat Teng terbangun dan berkata dengan bersemangat di sampingnya. Sebelumnya di pusat perbelanjaan Xijing, ketika dia sedang memilih tas, seseorang tiba-tiba datang dan mencoba merebut tas itu dari tangannya. Ketika Angel sedang bertarung, seseorang berlari menghampirinya,
memeluknya dan memanggil istrinya. Angel merasa malu dan marah, sementara penjualnya bingung. Pada saat kritis, sebuah tank tiba dan dengan cepat menjatuhkan pria itu dan membuatnya terpental. Akibatnya, sekelompok orang keluar, dan seseorang melemparkan sekantong bubuk obat dan mencoba menyerang Angel pada saat yang sama. Tank diracuni dan jatuh koma untuk melindungi Angel. Tank tak sadarkan diri, begitu pula dia. Pada saat ini, Tank menghela napas lega ketika dia melihat Angel juga diselamatkan oleh Ji-Fei, dan kemudian ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Bangun, datanglah ke hotel dan aku akan mentraktirmu. Setelah Ji-Fei selesai berbicara, dia memeluk bahu Tank dan membantunya berdiri. Tank terluka, kalau tidak dia tidak akan pingsan. Siapapun yang dapat merusak Tank pastilah tidak lemah. Ji-Fei menatap Ping Chuan-ye dan berkata, "Aku akan membawanya pergi. Jika kalian keluarga Ping Chuan tidak yakin, kalian bisa membiarkan Ping Chuan Xiong datang untuk menantangku." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu pihak lain bereaksi, dia mendukung Tank dan berjalan keluar. Miki Oda mendukung Angel dan mengikuti di belakangnya. Ada ratusan orang di keluarga Ping Chuan, tetapi tidak ada yang berani maju untuk menghentikan mereka. Mulut Ping Kawano berkedut beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Ji-Fei terlalu kuat, begitu kuatnya hingga membuat mereka merasa takut dan sangat mengerikan. Lama setelah Ji-Fei dan yang lainnya pergi, Ping Chuan-ye menghentakkan kakinya dan berkata, "Baka, Ji-Fei harus mati di negeri Yang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dengan marah dan masuk ke dalam villa dan mulai menelepon untuk membuat pengaturan. Saat ini, Ping Chuan Xiong masih berada di pesawat. Pandangannya jatuh pada wajah dingin Kawashima Jizi yang sedang tidur, dan senyum jahat dan cabul muncul di sudut mulutnya. Dia harus mempermainkan wanita ini di depan Ji-Fei dan memberitahunya apa itu rasa sakit. Dia tidak tahu bahwa Ji-Fei telah menyebabkan keributan besar di rumah Ping Chuan dan bahkan telah menyelamatkan orang tersebut. Hotel Xijing, Ji-Fei mencabut jarum emas dari tubuh Tank, dan Tank meludahkan 2 suap darah hitam. Oda Miki bergegas membantu membersihkan. "Tuan, pihak lain pertama-tama meracuni saya, kemudian mengepung saya." Tank berkata dengan suara yang masih agak lemah. "Apakah Anda tahu siapa pihak lainnya? Saya merasa seperti berasal dari Suzongland." "Jalan Suzong?" Ji-Fei bertanya dengan ragu. Tank mengangguk. "Sebelum aku pingsan, aku mendengar seseorang memanggil pria kurus yang memimpin tim itu Suhu." "Sumonyet," Ji-Fei bergumam, "sepertinya aku tidak membunuh orang ini." Mendengus, seekor ikan yang lolos dari jaring ternyata berani melompat, sepertinya ia ingin mati. Wajah Ji-Fei sudah dipenuhi dengan niat membunuh. "Ji-Fei, aku di sini hanya untuk bersenang-senang, mengapa mereka menyerangku?" Angel tahu betul bahwa pihak lain mencoba menculiknya dan Tank keluar untuk membantu. Itu mungkin ditujukan padaku. Walaupun Ji-Fei tidak mau mengakuinya, dia harus mengakuinya. "Menargetkanmu?" Setelah bertanya, Angel tersipu. Mereka benar-benar bodoh, hidup atau matiku tidak sepenting itu. Jika itu Ruoshi, semuanya akan sama saja. Ji-Fei melirik wajah cantik oriental Angel yang cantik dan tidak menanggapi. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Karena ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikatakan. Tidak ada cara untuk menjanjikan hal itu. Oda Miki memandang Ji-Fei. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ji-Fei melirik Tank dan berkata, "Bawa Angel kembali ke negeri naga." "Tidak, aku ingin menemani Tuan." Tank langsung keberatan. "Kamu lindungi dia dan kembalilah.
Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan di sini. Ji Fei menekankan lagi. Apalagi yang kamu inginkan? Angel bertanya juga sangat khawatir. Kawashima Keiko dan Anzai Rika juga telah diculik. Aku harus menemukan cara untuk menyelamatkan mereka berdua. Apakah mereka juga diculik? Angel bertanya dengan heran. Seharusnya Hirakawa Yu yang melakukannya. Bahkan jika aku pergi, Hirakawa Yu tidak akan membiarkannya begitu saja. Akan lebih baik bagiku untuk menghadapinya di sini dan mengakhirinya untuk selamanya. Ji Fei berkata dengan sangat tenang, aku ingin tinggal bersamamu, aku akan berada dimanapun kamu berada. Kata Angel dengan tegas, tidak, masalah kecil ini mudah dipecahkan, dan kehadiranmu di sini akan tetap memengaruhiku. Ji Fei menolak lagi. Angel menggigit bibirnya erat-erat dengan giginya, ekspresi menyalahkan diri sendiri terlihat di wajahnya. Semua salahku karena aku tidak berguna. Aku sama sekali tidak bisa membantumu, dan aku membuatmu kesulitan. Air matanya jatuh ketika dia berbicara. Mata Oda Miki tiba-tiba berbinar, untung saja Angel tetap tinggal. Bab 1036, pertempuran menentukan dalam 3 hari desir. Mereka bertiga menatap Oda Miki, dan mata Angel penuh dengan keinginan. Oda Miki berkata dengan serius, identitas Angel itu istimewa. Penculikan ini telah membuat kerajaan naga menjadi marah. Keluarga Ping Chuan pasti berada di bawah tekanan yang luar biasa sekarang. Sekarang Angel sangat aman di kerajaan Yang. Ketika Angel mendengar ini, dia teringat akan identitas kakeknya dan langsung merasa sangat gembira. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, benar sekali, aku tidak hanya aman di sini, aku juga bisa melindungimu dari bahaya. Setelah dia selesai berbicara, entah karena dia gembira atau karena dia ingin menunjukkan keintiman dengan Ji Fei agar Ji Fei tidak bisa menolak, tapi dia memeluk lengan Ji Fei erat-erat dengan ekspresi lembut di wajahnya. Ji Fei yang awalnya ingin menolak, melihat ekspresi Angel dan berpikir bahwa perkataan Oda Miki sudah cukup memberinya rasa percaya diri. Bahkan jika dia berkata tidak akan melindunginya dan mengusirnya, dia mungkin tidak akan pergi. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, kalau begitu tinggallah. Terima kasih, Angel memeluk Ji Fei seperti malaikat kecil yang bahagia. Dan saat ini dia benar-benar kehilangan temperamen seorang bintang wanita. Ji Fei terdiam, Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Teng memandang Ji Fei dan bertanya, tidurlah, kita bisa tidur dengan tenang sekarang. 3 orang, mereka menatap Ji Fei dengan bingung. Tidurlah, tidak peduli apapun masalahnya, semuanya aman sampai fajar. Sebelum Ping Chuan Xiong benar-benar datang mencariku. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia meregangkan tubuh dan berjalan menuju kamar tidur. Ketika saya berjalan menuju pintu dan berbalik, saya melihat Teng telah keluar, namun kedua wanita itu belum. Mengapa kamu tidak tidur? Takut, kedua wanita itu berkata serempak. Ji Fei, apakah ada yang lebih konyol dari ini? Identitas Angel dan penculikan ini telah menyebabkan banyak orang di negara yang menderita dan menanggung tekanan luar biasa. Siapa yang berani menyentuhnya sekarang tanpa takut mati? Bagi Oda Miki, ini adalah negara yang, kalaupun ada bahaya, seberapa berbahayanya? Kedua wanita ini mengandalkan saya. Ji Fei pura-pura batuk 2 kali. Baiklah, aku punya istri. Aku tahu, kedua wanita itu berbicara lagi serempak. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka bahkan saling memandang dan hampir tertawa terbahak-bahak. Kemudian, matanya yang berkaca-kaca menatap Ji Fei, penuh kasih sayang yang mendalam, sekadar cinta. Ji Fei mengangkat tangannya dan menyentuh hidungnya.
ia merasa bahwa menghadapi seorang wanita lebih sulit daripada menghadapi musuh. Kalian tidur saja di kamar dalam. Aku akan tidur di ruang tamu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan menuju sofa. Angel dan Oda Miki saling berpandangan. Kedua wanita itu tampak sangat tertekan. Mereka tidak menyangka Ji Fei tidak akan menyentuh wanita cantik yang ada di hadapannya. Oda Miki lebih berani. Ji Fei, kita berdua terlalu takut untuk tidur. Dahi Ji Fei penuh dengan garis-garis hitam. Orang ini benar-benar akan menyalahkan dirinya sendiri. Kalau begitu, kalian berdua harus tidur berpelukan. Dahlia, Angel dan Oda Miki sama-sama merasa seolah-olah mereka telah dipukul dengan keras. Saran Liu Fei. Sungguh memalukan, dua wanita saling berpelukan. Betapa memalukannya hal itu, mendengus, jangan berani-berani naik ke tempat tidur kami. Oda Miki bergumam, menarik Angel ke dalam kamar tidur, lalu sengaja membanting pintu sekeras-kerasnya, sehingga menimbulkan bunyi berdenting keras. Ji Fei berpikir dalam hati, akan lebih baik jika dia tidak naik ke sofanya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa naik ke tempat tidur mereka? Jatuh di sofa dan mulai tertidur. Kedua wanita itu ada di dalam kamar. Melihat Ji Fei benar-benar tidur, mereka benar-benar tidak masuk, yang membuat mereka merasa sedikit malu. Bagaimana bisa dua wanita tidur di ranjang yang sama? Aku mau tidur lagi. Setelah mengatakan ini, Oda Miki berbalik dan pergi. Angel pikir kalau dia tidak keluar pasti Oda Miki akan tahu betapa memalukannya itu. Lagi pula, Ji Fei sudah punya istri. Kalau dia tidak berinisiatif, tidak baik bagiku untuk bersikap terlalu proaktif. Lalu dia kembali ke kamar. Ji Fei bangkit, mengangkat sudut mulutnya sedikit, mengunci pintu, berlari ke tempat tidur, dan berbaring untuk tidur. Dia juga lelah. Keluarga Hirakawa, Pinkawano seperti semut di wajan panas saat ini. Para wartawan melihat apa yang terjadi malam ini dan melaporkan semuanya. Jadi keluarga Pingcuan tidak lagi memiliki rahasia apapun. Yang lebih penting, fakta bahwa Angel diculik oleh mereka telah menyebabkan ketidakpuasan yang kuat di kalangan pemerintahan Yang dan Long, dan mereka mulai memberikan tekanan pada mereka untuk mencari solusi. Pinkawano berdiskusi dengan semua orang untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan metode yang cocok. Pada akhirnya, mereka semua menunggu Pingcuan Siong kembali. Saat ini, Pingcuan Siong baru saja mendarat di Yangguo dengan pesawat. Ia menyalakan ponselnya dan dikejutkan oleh semua berita tentang keluarga Pingcuan, serta pesan-pesan yang dikirim oleh Pingcuan Ye. Dia mengklik salah satu berita dan melihat berita itu, Ji Fei membuat keributan besar di rumah Pingcuan, melukai banyak orang, penculiknya berhasil diselamatkan, tetapi insiden penculikan itu mulai memanas. Pingcuan Siong merasa paru-parunya hendak meledak karena marah. Sialan kau, Saudara Long, kau benar-benar menggunakan pisau untuk membunuh orang seperti itu, aku harus membunuhmu. Dia dengan cepat mengklik pesan dari ayahnya, yang hanya berisi 2 kata, balas cepat. Hirakawa Yu yang marah tidak lagi memiliki perasaan atau keinginan terhadap Kawashima Keiko dan Anzai Riko di sekitarnya. Dia sekarang hanya ingin membunuh Ji Fei. Langsung pulang, negara naga. Kakak Long terus menerima berbagai laporan dan berita. Ketika dia melihat Ji Fei dengan angkuh menyelamatkan orang dan bahkan membawa orang pergi dari rumah Pingcuan, dia tidak bisa menahan tawa. Ji Fei, aku sangat mengagumi keberanianmu. Kau sedang terburu-buru untuk mati. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Pingcuan Siong dan meneleponnya. Pingcuan Siong kebetulan tiba di rumah dan hendak turun dari mobil. Dia melihat bahwa itu adalah kakak Long yang menelepon. Bukankah itu sebuah provokasi jika meneleponnya sekarang?
Kemarahannya memuncak bagai gunung berapi yang meletus, dan ia langsung menjawab panggilan itu, "Aku pasti akan membunuhmu." "Haha, Pincuan Siong, kamu harus membunuh Ji Fei sebelum kamu sempat membunuhku. Kalau tidak keluarga Pincuanmu mungkin akan dibunuh oleh Ji Fei." "Baka, Hirakawa Siong, simpan tenagamu untuk melawan Ji Fei, atau kau akan dibunuh oleh Ji Fei nanti." "Baka, berbunyi, terdengar nada mati dari telepon. Wah, Pincuan Siong melemparkan ponselnya langsung ke tanah, dan ponselnya pecah menjadi beberapa bagian. Mendengar kutukannya yang marah, Pincuannya dan yang lainnya yang terusir menjadi sangat takut hingga mereka segera berhenti, dengan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. "Segera kirimkan tantangan kepada Liu Fei. Aku akan melawannya di Gunung Futu dalam 3 hari. Pertarungan tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati." Raungan Hirakawa Yu memecah kesunyian malam, dan moral keluarga Hirakawa yang sudah mencapai titik terendah pun langsung meledak. "Bunuh Ji Fei!" Teriakan itu memekakkan telinga. Berita pertempuran itu menyebar ke seluruh kerajaan dan bahkan seluruh dunia dalam sekejap malam itu. Ji Fei masih tertidur dan tidak tahu. Teng menerima pesan itu dan tidak peduli. Ketika saudara Long melihat berita itu, senyumnya semakin lebar. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Mulai langkah kedua. Seketika itu juga datanglah banyak orang-orang berkuasa dari seluruh dunia. Dia telah memasang jaring ketat untuk Ji Fei dan bertekad untuk membuat Ji Fei mati di negara yang bersambung.